Mazmur 77. Perbuatan Allah di masa lampau. Untuk pemimpin biduan, menurut Yedutun, Mazmur Asaf. Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah, dengan nyaring kepada Allah, supaya Ia mendengarkan aku. Pada hari kesusahanku, aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Apabila aku mengingat Allah, maka aku mengeram. Apabila aku merenung, makin lemah lesulah semangatku. Engkau membuat mataku tetap terbuka. Aku gelisah sehingga tidak dapat berkata-kata. Aku memikir-mikir hari-hari zaman purbakala. Tahun-tahun zaman dahulu aku ingat. Aku sebut-sebut pada waktu malam dalam hatiku. Aku merenung dan rohku mencari-cari. Untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati lagi? Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun? Sudah lupakah Allah menaruh kasihan? Atau ditutupnyakah rahmatnya karena murkanya? Maka kataku, inilah yang menikam hatiku, bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Shalom saudara, apakah yang Bapak Ibu dan saudara pikirkan ketika iman itu tidak sesuai dengan kenyataan? Di saat-saat yang seperti ini, tidak jarang kita merasa seakan-akan Tuhan meninggalkan kita, seakan-akan Tuhan menjauh, seakan-akan Tuhan berdiam diri dan tidak memperhatikan kita, sehingga kita bertanya-tanya, di manakah Tuhan yang aku percayai? Mengapakah Ia berdiam diri? Saudaraku, krisis seperti inilah yang dialami oleh pemazmur. Seluruh imannya sedang dipertanyakan sampai ke akar-akarnya. Ia melihat adanya kesenjangan yang besar antara iman dan kenyataan. Ia merenung, mencoba mencari Tuhan dan mengingat Allah dengan segala perbuatannya. Namun saudara, ia justru bertambah sedih dan terpuruk. Pemazmur gagal menemukan Tuhan, walaupun hanya untuk jejak-jejak langkahnya saja. Namun ia terus mengingat dan merenungkan perbuatan-perbuatan Allah. Ia hingga menyadari bahwa jejak-jejak Allah yang tak mampu dilihat inilah yang telah menuntun kawanan domba Allah melintasi lorong muka air yang luas. Pemazmur menyadari bahwa hal ini hanya mungkin dilakukan oleh Allah yang kudus, yang besar dan tidak tertandingi. Walaupun Allah dengan segala jalan-jalannya tak terpahami, namun Dialah yang menaklukkan kekuatan-kekuatan dunia, yang menakutkan dan menuntun umatnya melintasi semua kegelapan itu. Saudara, melalui pemazmur ini, umat Allah ditantang untuk tetap beriman ketika diperhadapkan dengan misteri Allah dan jalan-jalannya yang terkadang tidak terselami. Hal ini hanya mampu dipahami melalui iman yang terwujud secara konkret. Tanpa adanya iman, maka misteri Allah dan pekerjaannya yang tak terselami tidak akan dapat kita pahami. Melalui iman seperti inilah, maka kita dapat memahami warisan sejarah sebagai karya Allah yang jejak kakinya terkadang tidak kelihatan. Walaupun kita tidak mampu menyelami jalan-jalannya, namun kita harus yakin bahwa Dia lebih besar dari segala permasalahan kita. Sekalipun kita tidak melihatnya, Ia tetap berada di sisi kita. Ia membimbing kita,
melintasi segala kesulitan yang kita hadapi dalam dunia yang berdosa ini. Tekanan hidup akan selalu ada. Namun hidup dalam tekanan atau hidup dalam iman adalah sebuah pilihan. Mari saudara, kita hadapi tekanan dengan hidup dalam iman. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur firman-Mu hari ini mengingatkan kami bahwa di dalam dunia yang berdosa, kami akan tetap mengalami yang namanya tekanan hidup. Bahkan tekanan hidup itu akan selalu ada. Tetapi hidup di dalam tekanan atau hidup di dalam iman adalah sebuah pilihan dan keputusan yang harus kami ambil. Karena itu Bapa, tolonglah setiap kami, sekalipun kami menghadapi berbagai tekanan hidup, biarlah kami hadapi dengan iman yang dari Tuhan. Dan disitulah kami dimampukan untuk dapat melihat, untuk dapat mengerti karya dan maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Berdoa secara khusus Bapak untuk hari ini, untuk Sinode Gereja Kristus Tuhan yang berulang tahun yang ke-83. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan terhadap gereja kami ini. Kiranya Tuhan terus menuntun gereja ini untuk menjadi gereja yang mengabarkan Injil, untuk menjadi gereja yang memiliki persekutuan yang sehat, persekutuan yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Demikian juga Bapa, untuk acara ulang tahun Sinode GKT yang diadakan di STT Aletia hari ini, Tuhan tolong seluruh panitia, seluruh undangan, bahkan hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya Engkau berkati, Engkau sertai, sehingga melalui ulang tahun ini kami diingatkan kembali akan panggilan kami sebagai gereja Tuhan. Bersyukur pula Tuhan untuk rapat kerja sinode yang pada hari kemarin telah dilaksanakan untuk merumuskan berbagai hal yang akan dikerjakan dalam Sinode GKT 4 tahun mendatang. Kiranya Tuhan tolong baik BP Sinode, baik ketua-ketua departemen yang ada untuk bersama-sama membangun tubuh Tuhan di tengah-tengah Sinode Gereja Kristus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Sinode GKT yang ke-83. Teruslah menjadi gereja yang memberitakan kebenaran firman dengan kemurnian. Tuhan memberkati.